Thailand, Filipina, ya, dan juga Laos, Myanmar, termasuk juga Indonesia, pasti menginginkan hal yang saya sebutkan tadi. Tapi memang Malaysia lah yang lebih dulu dapat menggapainya, guys. Pertanyaan-pertanyaan saya baru saja terjawab dari video ini, guys, ya. Asli selama ini saya tidak sadar dengan hal itu. Dari video ini sudah sangat menjawab atau juga mewakili apa yang saya pertanyakan selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi di video ini. Apa kabar Anda semua di sana? Tentunya seperti biasa, saya selalu setia menyapa Anda. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Anda yang selalu setia menonton video-video dari channel ini. Dan ucapan selamat datang kepada Anda yang baru saja berkunjung. Dan silakan kalian dukung dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi bel agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan like-nya jangan lupa juga ya guys ya. Oke, kali ini ada satu video unik dan menarik yang akan kita bahas, yang akan kita reaksi bersama pada momen kali ini guys ya. Video yang bikin saya nyesek ya, jujur ya, video ini bikin saya atau dada saya ini nyesek ya guys ya. Dari tajuknya saja ya, aduh, Malaysia bantai Indonesia lagi. Ayo Indonesia bangkit. Nah ini terkait hal apa ya guys ya, dan sangat kontroversi sekali dari tajuknya. Hal yang telah dilakukan oleh Malaysia yang telah membantai Indonesia. Ayo Indonesia bangkit. Oke, kita akan mereaksi video itu guys ya. Karena saya sangat penasaran ya guys ya. Karena di sini dikatakan bahwa lagi-lagi Indonesia terbantai oleh Malaysia. Yuk kita saksikan bersama guys ya. Karena saya sangat penasaran apa sih yang dilakukan oleh Malaysia yang telah membantai Indonesia dalam video ini guys ya. Oke, tanpa banyak berlama-lama, tapi mohon maaf ini bukan untuk membanding-bandingkan guys ya, karena kita hanya melihat dari kenyataan fakta yang ada di lapangan saat ini. Jangan marah ya guys ya, karena ini adalah sesuai dengan kenyataannya. Dari video ini kita akan saksikan bersama. Ini dia. Menjadi negara maju tahun 2025 dengan target pertumbuhan ekonomi rata-rata tahunan pada level 4,5% hingga 5,5%, maka pada tahun 2025 pendapatan per kapita Malaysia akan tembus sekitar 14.250 US dollar. Menurut standar World Bank atau Bank Dunia 2024, maka Malaysia sudah masuk kategori negara dengan penghasilan tinggi, yaitu di atas 14.000 US dollar. Artinya Malaysia boleh mengklaim status sebagai negara maju. Meskipun ada beberapa kajian lain yang mengatakan bahwasannya pendapatan per kapita negara maju itu layaknya sekitar 25.000 US dollar sampai 30.000 US dollar minimal. Kalau pakai standar yang kedua ini, maka Malaysia baru setengah dari standar negara maju. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Klaim Malaysia menjadi negara maju pada tahun 2025 bukan yang pertama kali. Sebelumnya Malaysia pernah mentargetkan menjadi negara maju tahun 2020. Namun sayangnya pandemi COVID 2019 menjadikan target ini berantakan. Setelah pandemi COVID 2019 selesai, rupanya Malaysia tidak mau kehilangan momentum. Malaysia ingin menjadi negara maju tahun depan, 2025. Di antara 10 negara maju di Asia, menurut Index of Economic Freedom 2024, Singapura memiliki GDP per kapita paling tinggi yaitu sekitar 91.000 US dollar. Dan paling rendah adalah Bahrain dengan pendapatan per kapita sekitar 29.100 US dollar. Sementara pendapatan per kapita Malaysia kira-kira hanya 50% di bawah Bahrain, tetapi tetap saja bahwa Malaysia jauh di atas Indonesia. Sementara negara-negara lain seperti Qatar itu pendapatan per kapitanya sampai 82.877, kemudian Israel sekitar 55.536, Uni Emirat Arab 49.451, Saudi Arabia sekitar 29.922 pada tahun 2024. Menjadi negara maju tidak semudah yang dibayangkan. Klaim negara Malaysia sebagai negara maju dilihat dari indikator PDB atau GDP per kapita di atas 14.000 US dollar. Indikator lain yang juga sering digunakan untuk mengklaim sebagai negara maju diantaranya adalah tingkat kemiskinan, kemudian angka pengangguran, angka harapan hidup, dan kesejahteraan penduduk. Standar mengenai negara berpenghasilan tinggi atau negara... Sebentar guys, saya ingin membahas ya, bahwa saya sedikit ingin mengklarifikasi apa yang dikatakan oleh abang ini, yang dia katakan di sini dalam video ini bahwa
Malaysia mengklaim akan menjadi negara maju. Nah, kata-kata klaim ini saya rasa ini kurang tepat, guys. Bahwa sepengetahuan saya, orang Malaysia itu tidak pernah mengklaim negaranya adalah negara maju. Namun menjadi yang seharusnya yang saya maksud itu adalah misalnya dalam situasi negara itu sudahlah wajib menjadi negara maju, maka itu akan berjalan seperti sedia kala ya guys ya, apabila negara itu masih berstatus negara berkembang dan diisi oleh banyak aktivitas yang ada di dalamnya, maka dia akan berjalan seperti adanya, seperti itu ya guys ya. Kalau dia sudah berada di dalam level negara maju, maka dia akan menjadi negara maju, namun itu bukan secara klaim ya guys ya. Itu maksud saya. Dan selanjutnya lagi, ini indikasi untuk menjadi negara maju, indikatornya adalah salah satunya PDB ya guys ya. Nah, kalau kita membahas tentang PDB, apa kabar dengan Brunei Darussalam? Yang mana PDB-nya itu setahu saya 35 ribu, sekian US ya guys. Kenapa Brunei belum menjadi negara maju? Tolong ada komen aja guys ya. Sementara tingkat pengangguran dan kesejahteraan rakyat di Brunei itu sudah sangat membaik. Anda tolong komen saya guys ya, beritahu saya kabar itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Maju berubah-ubah dari waktu ke waktu dan tidak ada standar khususnya. Bank Dunia tahun 2023 membuat standar bahwa negara berpenghasilan tinggi atau negara maju itu minimum itu pendapatannya sekitar 13.845 US dollar per kepala. Kemudian tahun 2024 ini dirubah menjadi 14.005 atau 14.005 per kepala sejak tahun 2025 nanti. Dengan demikian, pada tahun 2024, pendapatan per kapita Malaysia menurut Bank Dunia diperkirakan sekitar 11.650 sampai sekitar 19.691. Angka ini terus mengalami peningkatan. Apabila pertumbuhan ekonomi Malaysia konstan sekitar 5% per tahun, maka diproyeksikan pendapatan per kapita Malaysia baru mencapai 14.160 pada tahun 2028. Artinya dari data Bank Dunia ini, Malaysia baru bisa mengklaim menjadi negara maju kira-kira 4 tahun lagi. Namun demikian, Malaysia punya data pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari proyeksi Bank Dunia di tahun 2024 ini. Menurut IMF, pendapatan per kapita Malaysia itu tahun 2024 ini sudah mencapai 13.315. Artinya hanya perlu tumbuh 5,2% pada tahun 2025, maka Malaysia sudah menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita sebesar 14.007 untuk tahun depan, tahun 2025. Dan ini setara sekitar 210 juta rupiah per tahun di tahun 2025. Apa saja indikator negara maju? Bagaimana kinerja ekonomi Malaysia? Kemudian apa keuntungannya jika Malaysia klaim menjadi negara maju? Dan bagaimana posisi Malaysia dibandingkan negara-negara lain di Asia? Kita simak video Kupas FS berikut ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten Kupas FS. Kita ngupi dulu. Bang, ngopi dulu bang ya, biar agak santai sedikit, bisa lebih rileks. Oke, ini apa saja dibahas indikator yang digunakan Malaysia yang mengklaim menjadi negara maju 2025? Acuan Malaysia mengklaim dirinya sebagai negara maju, yang pertama diantaranya adalah, yang pasti adalah visi Istana Malaysia 2025 yang dirancang pemerintah sejak 30 tahun terakhir, sama seperti Indonesia yang merancang Indonesia Emas 2045. Mudah-mudahan tahun 2045 juga kejadian Indonesia menjadi negara maju, tapi kelamaan kalau 2045 Indonesia. Sementara Malaysia tahun 2025 sudah akan dideklarasikan menjadi negara maju. Kemudian yang kedua, GDP Malaysia 2023 itu meningkat berdasarkan data dari World Economics. PDB Malaysia 2023 mencapai 1.596 triliun US dollar. Nilai PDB Malaysia naik 37%, lebih besar dari perkiraan resmi mereka. Dan masih menurut World Economics, PDB Malaysia akan meningkat menjadi 1.666,21 triliun US dollar pada tahun 2024. Kemudian data kemiskinan di Malaysia, World Bank menyebut bahwa Malaysia berhasil menemukan kebijakan yang efektif
untuk mengurangi angka kemiskinan. Menurut Bank Dunia, kebijakan fiskal seperti pajak, subsidi kepada masyarakat, kemudian kebijakan transfer untuk mengurangi kemiskinan di Malaysia itu mencapai hampir sekitar 0,9 persentasenya. Nilai ringgit Malaysia terhadap dolar juga menguat tahun 2024. Per tahun 2024 ini 1 ringgit Malaysia sama dengan 0,2086 US dollar atau 1 dolar Amerika Serikat sama dengan 4,33 ringgit. Menurut Country Cash ringgit Malaysia berhasil menempati peringkat ke-44 sebagai negara dengan mata uang terkuat di dunia. Kemudian jumlah pengangguran Malaysia juga menurun. Masih berdasarkan data Bank Dunia, jumlah pengangguran Malaysia memang relatif turun dibandingkan beberapa tahun terakhir. Data terakhir yang dihimpun oleh Bank Dunia 2023 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran nasional Malaysia turun sekitar menjadi 3,5%. Tingkat pengangguran turun rendah. Ya. Biasanya orang-orang kaya makin bertambah ya guys. Bahkan ada yang lebih sampai 10%. Nah ini guys, ini adalah bukti bagaimana kerajaan yang sayang terhadap rakyatnya seperti ini guys. Mengambil banyak kebijakan-kebijakan berguna untuk kesejahteraan rakyat dan mengurangi angka kemiskinan, memperbanyak angka kekayaan masyarakat guys ya. Jadi lebih banyak masyarakat yang kaya di Malaysia ketimbang masyarakat yang miskin. Sementara rakyat miskin di Malaysia pun rata-rata itu bisalah cukup untuk makan, untuk beli rumah, untuk beli kereta dan lain-lain ya guys ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ilmu apa saja yang akan kita serap di sini guys ya. Play. Kemudian bagaimana kinerja ekonomi Malaysia? Produk domestik bruto atau GDP Malaysia berdasarkan harga yang berlaku di Malaysia diperkirakan akan terus meningkat antara tahun 2024 hingga tahun 2029 dengan total sekitar 157,6 miliar dolar Amerika Serikat atau bertambah sekitar 35,37%. Setelah peningkatan selama 9 tahun berturut-turut, PDB Malaysia diperkirakan mencapai 603,08 miliar dolar Amerika Serikat dan karenanya merupakan puncak baru PDB Malaysia tahun 2029. Indikator ini menggambarkan bahwa produk domestik bruto atau GDP Malaysia berdasarkan harga yang berlaku sesuai dengan definisi IMF, artinya nilai tersebut didasarkan pada PDB dalam mata uang nasional ringgit Malaysia yang dikonversikan ke dalam dolar dengan menggunakan nilai tukar rata-rata tahunan. Rata-rata tahunan ya. Kemudian apa sih sebenarnya keuntungan Malaysia mendeklarasikan menjadi negara maju? Sebenarnya tidak ada manfaat secara khusus. Justru ini menjadi beban yang harus dipikul oleh pemerintah Malaysia untuk menjaga bahwa Malaysia tetap masuk kategori negara maju. Sama seperti peringkat bola FIFA saja misalnya. Bahwasannya mempertahankan itu jauh lebih sulit ketimbang mengejar ranking FIFA yang tinggi. Jadi apa keuntungannya menjadi negara maju bagi Malaysia atau bagi Indonesia yang nanti kalau bisa menjadi negara maju? Yang pertama adalah ekonomi yang stabil dan kuat. Negara maju biasanya ditandai dengan PDB yang tinggi, GDP yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang konsisten. Ini akan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk bisnis dan investasi. Pertumbuhan ekonomi dan di atas 5% berusaha per semaksimal tahun mungkin untuk menjaga stabilitas ekonomi untuk mempertahankan status menjadi negara maju. Yang kedua adalah infrastruktur yang berkualitas tinggi. Infrastruktur di negara maju seringkali jauh lebih baik ya, berkembang termasuk transportasi, komunikasi, kemudian layanan publik, semua untuk mendukung peningkatan kualitas hidup yang tinggi dan efisiensi ekonomi. Apa gunanya kita menjadi negara ekonomi kalau transportasinya semrawut, kualitas hidupnya tidak bagus, layanan publiknya buruk, ya buat apa? Kemudian yang ketiga adalah akses ke pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Ciri dari negara maju biasanya memiliki sistem pendidikan dan kesehatan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan negara berkembang yang tidak hanya meningkatkan kualitas hidup saja tetapi juga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Kemudian di bidang teknologi dan inovasi, negara maju cenderung mau berinvestasi banyak untuk teknologi dan inovasi supaya penelitian dan pengembangan yang dia lakukan itu mendorong kemajuan negara tersebut di berbagai saya baru sadar guys. Saya baru sadar dan saya di sini menyimpulkan ya guys ya, mengapa Malaysia selalu mengutamakan kesehatan dan juga pendidikan guys ya, agar nantinya lekas masuk ke dalam jajaran negara-negara maju ya guys ya. Kemudian pasar tenaga kerja yang matang dan
terdiversifikasi. Negara maju biasanya berusaha menciptakan pasar kerja yang baik, yang lebih matang dengan tingkat persaingan yang sangat baik. Bahkan beberapa negara maju itu mengundang siapapun di seluruh dunia itu untuk datang ke negaranya untuk menciptakan ekosistem persaingan kualitas SDM yang mampu menghasilkan produktivitas kerja yang terbaik supaya bisa bersaing dengan negara-negara di seluruh dunia dan tentu mengangkat daya saing dari sumber daya manusia lokal untuk mampu memiliki tingkat produktivitas yang tinggi setara dengan negara-negara maju lainnya. Kemudian stabilitas politik dan hukum. Negara maju sering menikmati stabilitas politik yang lebih baik, sistem hukum yang lebih kuat, yang menambah kepastian dan keamanan bagi warga dan bisnis. Apalagi Malaysia dalam beberapa tahun terakhir stabilitas politiknya lumayan mengalami banyak gejolak. Kemudian bagaimana posisi Malaysia dibandingkan dengan negara-negara tetangganya di Asia lainnya? Di antara negara-negara maju Asia, apabila Malaysia mendeklarasikan sebagai negara maju, maka posisi Malaysia adalah yang terbawah di antara negara-negara maju Asia lainnya. Misalnya yang paling tinggi itu adalah negara Qatar, kemudian Singapura nomor 2, kemudian Uni Emirat Arab, kemudian Hong Kong. Hong Kong bukan negara tapi setara dengan negara dengan pendapatan per kapita cukup tinggi. Kemudian Arab Saudi, Brunei, sampai yang terbawah adalah Makau. Dan Makau itu sekitar 32.482 US dollar GDP per kapitanya, sementara Malaysia itu nanti ditargetkan sekitar 14.000, ya kira-kira sekitar 50%-nya Makau. Sementara di antara negara-negara ASEAN, Singapura jauh di depan Malaysia dengan GDP per kapita sekitar 80.000 pada tahun 2024. Bahkan ada yang memprediksi bahwa Singapura GDP per kapitanya sudah mencapai 91.000. Ini berkat posisinya sebagai pusat keuangan global yang memiliki infrastruktur yang sangat baik, yang canggih, dan juga investasi teknologi yang sangat tinggi di Singapura. Di antara negara-negara berkembang lainnya di ASEAN seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam, tentu Malaysia menempati urutan yang tertinggi ya. Tadi dengan PDB per kapita 2024 ini sekitar 11.000 sampai 13.000 US dollar per kepala. Sementara yang nomor 2 setelah itu ditempati oleh Thailand, yaitu dengan GDP per kapita sekitar 8.000-9.000 US dollar. Kemudian Indonesia setelah Thailand sekitar 5.000-6.000. Dan Vietnam sedikit di bawah Indonesia, dan kalau kita lengah ya, Vietnam sekarang sekitar 4.500 US dollar per kepala. Kita bisa saja disalib oleh Vietnam. Thailand sangat mengandalkan sektor pariwisata. Pemulihan sektor pariwisata seperti pasca pandemi itu menjadi kunci bagi Thailand. Kebijakan yang mendorong investasi asing dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Thailand. Sektor manufaktur dan ekspor juga memainkan peran yang sangat penting pada ekonomi Thailand. Tantangannya, Thailand itu memiliki ketidakstabilan politik yang sangat tinggi, dan ketergantungan Thailand pada sektor pariwisata ini juga menjadi kendala. Dan demikian tadi video yang baru saja kita reaksi. Dari video ini saja saya sudah menyimpulkan bahwa bisa guys ya, bisa Malaysia meraih hal yang akan dia dapati yang mana banyak negara di tetangga belum bisa menggapai itu, yaitu adalah menjadi negara maju. Ini kita membahas terkait satu, yaitu adalah PDB. Ternyata Malaysia itu salah satu yang tertinggi juga di ASEAN, yaitu nilainya kurang lebih 13.000 sekian ya guys ya, US dollar. Itu adalah nominal yang sangat besar berbanding dengan negara-negara tetangga kecuali Singapura ya guys ya. Bahkan Thailand hanya berada di angka 7.000 sekian dan Indonesia hanya di angka 5 sampai 6.000 saja. Potensial guys, sangat berpotensi Malaysia akan menggapai menjadi negara maju di tahun 2025 atau paling lambat mungkin 2026 itu akan segera tercapai ya guys ya. Ternyata pertanyaan-pertanyaan saya baru saja terjawab dari video ini guys ya. Asli selama ini saya tidak sadar dengan hal itu. Dari video ini sudah sangat menjawab atau juga mewakili apa yang saya pertanyakan selama ini, yaitu terkait tentang dunia kesehatan dan juga pendidikan. Nah, ini adalah hal yang sangat penting, yang paling sangat-sangat diprioritaskan di negara Malaysia ya guys ya. Sementara di negara-negara lain memang itu juga hal yang paling diutamakan, tapi tidak seperti situasi yang ada di Malaysia terkait tentang pendidikan dan kesehatan. Apa buktinya? Yang mana adalah banyak orang dari negara-negara tetangga itu datang ke Malaysia untuk belajar, menempuh pendidikan, selain itu untuk
berobat ya guys ya. Jadi tempat berobat, tempat menempuh pendidikan. Nah, dua hal ini adalah fundamental yang mana yang sudah dibangun oleh Malaysia ternyata salah satunya untuk hal ini ya guys ya, untuk meraih menjadi negara maju. Tapi mohon maaf ya, karena tadi abang ini mengatakan bahwa adalah klaim Malaysia menjadi negara maju. Kalau sepemikiran saya, bahwa orang-orang Malaysia itu tidak pernah mengklaim menjadi negara maju. Mereka hanya mengikuti jalur yang ada. Kalau memang sudah saatnya menjadi negaranya menjadi negara maju, maka dia akan mengikuti apa yang ada di dalam negaranya itu. Nah, itu sepengetahuan saya seperti itu. Dan jadi Malaysia juga sangat berhasil ya mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini saya beri acungan jempol kepada kerajaan Malaysia guys, karena bekerja sangat-sangat positif dan berhasil meraih hasil yang memang diinginkan oleh seluruh rakyat Malaysia. Nah, terbukti ya guys ya bahwa tingkat kemiskinan dan juga tingkat pengangguran di Malaysia itu turun, tapi tingkat kesejahteraannya meningkat. Nah, ini siapa yang tidak ingin guys? Siapa yang tidak ingin? Bahkan saya sebagai orang Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia saat ini tentu menginginkan hal itu, yaitu adalah tingkat kemiskinan itu dan juga pengangguran turun, tapi tingkat kesejahteraan meningkat. Pasti semua orang menginginkan hal itu, bukan hanya Malaysia guys. Thailand, Filipina, ya, dan juga Laos, Myanmar, termasuk juga Indonesia, pasti menginginkan hal yang saya sebutkan tadi. Tapi memang Malaysia lah yang lebih dulu dapat menggapainya guys. Saya tidak menjelek-jelekkan negara-negara lain. Saya hanya mengatakan fakta guys, bahwa tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia itu masih cukup banyak ya guys. Namun Malaysia itu berhasil untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan hidup banyak orang masyarakat yang ada di Malaysia. Nah, inilah fakta yang tidak bisa kita elak lagi, yang tidak bisa kita pungkiri. Kita harus terima ini, bukanlah kita berpikiran negatif untuk membanding-bandingkan, tapi ini menjadi acuan bagi kita untuk termotivasi agar kita bisa melangkah, bisa bergerak maju ke hadapan, supaya kita tidak terjerumus ya di dalam lubang kemiskinan yang banyak dirasakan oleh masyarakat di ASEAN ini guys ya, terutama di Indonesia, karena rentan ya, masih banyak jumlah kemiskinan. Walaupun alhamdulillah masyarakat, pemerintah masih sangat bekerja keras untuk hal yang saya katakan ini guys ya, mengurangi tingkat kemiskinan dan juga pengangguran serta meningkatkan tingkat kesejahteraan. Tapi itu memang mungkin pelan-pelan ya, belum terasa hasilnya langsung ya guys ya, karena pemerintah itu mungkin tidak seperti magic ya bisa langsung berubah seperti itu ya guys ya. Pasti ada tahap demi tahap yang harus dilalui seperti itu. Dan saya berharap apa yang dirasakan oleh Malaysia juga nantinya akan dirasakan oleh Indonesia juga guys ya. Karena kami juga di Indonesia menginginkan tingkat kesejahteraan yang tinggi, tapi menurunkan tingkat kemiskinan dan juga pengangguran di dalam negeri ya guys ya. Memang betul ya guys ya, ada hal positif yang dapat kita petik ya apabila Malaysia menjadi negara maju. Apa itu? Ya semua negara di tetangga tentu itu termotivasi dengan Malaysia. Itulah yang harus kita lakukan. Karena kita harus berpandangan luas ke depan ya guys ya. Jangan lagi kita memikirkan hal yang di belakang, jangan lagi kita begaduh-begaduh di media sosial. Lebih baik kita merangkul ya, dan juga kita tetap bersaudara, tetap menjaga adab, menjaga hubungan baik kita kedua negara. Ya, bila Malaysia nanti menjadi negara maju, kita juga termotivasi untuk menjadi negara yang lebih baik lagi, bahkan menjadi negara maju sama-sama dengan negara Malaysia. Seperti itu guys ya, itulah yang saya inginkan. Baiklah, demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon diri mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap, karena aku hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Dan aku akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.